Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pasien TBC terbanyak kedua di dunia? Perkiraan jumlah pasien TBC di Indonesia saat ini berjumlah 842.000. Dari jumlah tersebut, baru 60%-nya yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. 40%-nya atau kira-kira 336.800 kasus TBC belum berobat atau belum dilaporkan. Bahkan, setiap hari sekitar 300 orang di Indonesia meninggal karena TBC. Wah, bukan angka yang sedikit ya. Lantas, apa sih sebenarnya TBC itu? Tuberkulosis, sering disingkat TB atau TBC, adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, yang terlihat berbentuk batang dan sifatnya tahan asam. Oleh karena itu, kuman TBC sering disebut sebagai bakteri tahan asam. Kenapa sih TBC ini masih menjadi masalah besar di Indonesia? Yang pertama, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang optimal untuk pasien TBC. Kedua, belum semua lapisan masyarakat sadar untuk berobat ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit jika batuk lebih dari 2 minggu. Ketiga, belum semua lapisan masyarakat paham tentang penyakit TBC, bahayanya, cara penularannya, pengobatannya, dan pencegahannya. Bagaimana kuman TBC ditularkan dari pasien ke orang di sekitarnya? Penularan kuman TBC terjadi melalui droplet, percikan air ludah yang keluar saat pasien TBC batuk, bersin, tertawa, atau berbicara. Kuman TBC tersebut selanjutnya akan terhirup oleh orang yang berada di dekat pasien tersebut. Siapa saja yang berisiko tinggi tertular TBC? Anak balita, lanjut usia, remaja, pasien diabetes mellitus, orang yang tinggal di rumah yang padat penghuninya, gizi buruk, dan pasien HIV. Berikut gejala jika kita terkena TBC. Untuk orang dewasa, gejala utamanya adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu disertai darah. Gejala penyertanya adalah demam, penurunan berat badan, keringat malam, sesak nafas atau nyeri dada, nafsu makan menurun, dan lemah. Sementara, untuk anak, gejala yang ditimbulkan adalah batuk lebih dari 2 minggu, pembekakan kelenjar, demam tanpa sebab, berat badan turun, atau aras-arasan. Lalu, bagaimana cara mencegah sakit TBC? Salah satunya dengan vaksinasi BCG yang diberikan pada anak umur 0-3 bulan. Selain itu, kita harus menciptakan lingkungan dan gaya hidup sehat, seperti biasakan gaya hidup sehat, makan makanan yang bergizi, rumah dengan jendela dan ventilasi yang terbuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah, dan tidak merokok. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TBC? Nah, kontak serumah adalah orang yang tinggal serumah minimal 1 malam atau sering tinggal serumah pada siang hari dengan kasus indeks dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan kontak erat adalah orang yang tidak tinggal serumah tetapi sering bertemu dengan kasus indeks dalam waktu yang cukup lama, yang intensitas berkontaknya hampir sama dengan kontak serumah dalam 3 bulan terakhir. Yang harus dilakukan adalah segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan penapisan TBC. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika timbul gejala TBC. Segera diberikan terapi pencegahan TBC berdasarkan indikasi dan keputusan dokter. Apakah TBC bisa disembuhkan? Ya, tentu bisa. Jika kita merasa punya beberapa tanda gejala TBC atau kontak erat, bahkan serumah dengan penderita TBC, tentu kita wajib konsultasi dengan dokter terkait bagaimana penanganan lebih lanjut. Atau bisa juga melakukan screening gratis jika di daerah kita ada program Zero TB. Yang jelas, menerapkan pola hidup bersih sangat dianjurkan. Tetap gunakan masker,
serta rajin mencuci tangan dengan sabun di dalam air mengalir akan melindungi kita dari bakteri-bakteri atau virus. Salam sehat!